Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDE dan juga teman-teman pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan saat ini kami atas nama Makinun Amin dan Wahyudi Effendi mempunyai tugas untuk mempresentasikan tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Berbicara tentang ini ada beberapa poin. Poin pertama, macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Pendidikan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia, apalagi pendidikan Islam yang dikenal dengan fleksibilitasnya. Pengkajian pendidikan Islam terus berlanjut sampai saat ini, yang tentunya dengan berbagai macam metode. Dalam pembahasan saat ini terdapat berbagai macam pendekatan, yaitu tentunya dalam penelitian kualitatif pendidikan, antara lain satu yaitu pendekatan sejarah dalam pendidikan Islam, kemudian pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam, dan selanjutnya pendekatan sosiologi dalam pendidikan Islam, dan yang keempat adalah pendekatan psikologi dalam pendidikan Islam, yang kelima tentang pendekatan filologi dalam pendidikan Islam, yang keenam tentang pendekatan tokoh dalam pendidikan Islam, yang ketujuh pendekatan etnografi dalam pendidikan Islam. Kemudian poin kedua tentang pendekatan sejarah. Bagaimana karena berbicara tentang pendekatan sejarah dalam pendidikan Islam, bagaimana kita berbicara tentang sejarah ini apabila kita fokus belajar tentang sejarah yang dijadikan sebagai sesuatu pendekatan untuk mempelajari pendidikan, maka aneka ragam peristiwanya adalah pendidikan pada masa lampau, masyarakat pada masa lampau, pendidikan yang terjadi di masyarakat pada masa lampau. Sebab sejarah sebagai suatu pendekatan dan metodologi akan dapat mengembangkan bagaimana gejala dalam dimensi waktu. Dalam hal ini tentunya terdiri dari aspek kronologis. Ini adalah ciri khas dalam mengungkap suatu gejala pendidikan. Bukan hanya itu, pendekatan sejarah secara kritis bukanlah sebatas dapat melihat peristiwa masa lampau, akan tetapi perkembangan serta kemundurannya juga dibicarakan. Pengkajian penelitian pendidikan Islam dengan pendekatan sejarah akan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yaitu karya-karya sejarah dalam dua sifat. Yang pertama, sejarah dalam arti subjektif, yang mana hal ini memperlihatkan cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, dan unsur-unsur penulis sejarahnya, meliputi pengetahuan, pengembangan, dan penggambaran juga sifat ataupun bahkan gaya bahasa, struktur pemikirannya. Hal ini meliputi daripada sejarah subjektif. Kemudian yang kedua tentang sejarah dalam arti objektif. Apa itu sejarah dalam arti objektif? Yaitu merujuk kepada kejadian atau peristiwa, dan proses ini sejarah dikembangkan dalam aktualisasinya. Dalam aktual, hal itu juga di prosesnya tergambarkan dalam aktualitasnya. Itu yang disebut dengan sejarah objektif. Kemudian poin ketiga tentang pendekatan antropologi dalam pendidikan Islam. Karena tadi juga dikutip, berbicara tentang antropologi
dimaknai dengan mempelajari tentang bagaimana cara memahami manusia dengan berbagai falsafah. Dan tata cara kehidupan masing-masing juga dibicarakan dalam ilmu antropologi. Disederhanakan sebagai sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai aneka ragam, baik itu merupakan pola kehidupan, ditinjau dari segi perilaku ataupun bahkan budaya dan lain sebagainya. Terdapat dua cabang dalam aspek kajian ilmu antropologi ini. Yang pertama antropologi fisik dan yang kedua antropologi budaya. Antropologi fisik ini mengkaji pengembangan secara fisik atau perilaku manusia. Itu yang disebut sebagai perilaku fisik. Bagaimana cara manusia beradaptasi pada lingkungannya, itu yang disebut dengan antropologi fisik. Maka perilaku manusia itu bisa diketahui di bagian antropologi fisik. Kemudian yang kedua tentang antropologi budaya, umumnya mencakup bagaimana seorang dalam berpikir, bertindak dalam lingkungan sosialnya, dalam suatu kelompok masyarakat. Ini masuk pada sosiologi, masuk pada antropologi budaya. Aspek kebudayaan terdiri dari keragaman ataupun bahkan kebersamaan bahasa, nilai-nilai norma, adat istiadat, dan tradisi keagamaan ataupun tradisi lainnya. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan pendekatan sosiologi dalam pendidikan Islam. Apa itu kira-kira? Sosiologi pendidikan mempelajari tentang relasi antara pendidikan dan masyarakat. Ini tentang pendidikan dan masyarakat. Jadi dua hal ini tidak bisa terlepas. Cakupan objek kajian sosiologi pendidikan begitu luas, meliputi teori dan riset yang fokus pada bagaimana pendidikan sebagai sebuah institusi sosial saling berkorelasi atau bahkan dalam mempengaruhi juga saling punya hubungan lah, katakan begitu, untuk pendekatan lewat institusi sosial ataupun saling berkorelasi, berhubungan. Dan faktor ini tentunya ini pada poin faktor sosial yang membentuk kebijakan-kebijakan praktek. Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan sosiologi, maka fokus pada itu adalah praktek di antara hubungan manusia satu sama lain. Pola perilaku dan hasil dalam proses belajar mengajar masuk dalam kajian sosiologi pendidikan. Perilaku dalam bahan ajar ataupun metode ngajar, metode bagaimana belajar, metode bagaimana mengajar, itu juga masuk pada sosiologi pendidikan. Contoh pembelajar begini, pembelajar sosiologi itu melihat pendidikan secara lebih kritis. Biasanya kalau ciri khas tentang pelajar sosiologi itu ketika melihat pendidikan, maka tidak itu saja kan, tapi tambah kritis, yaitu bagaimana asumsi-asumsi tersebut sebenarnya dibentuk dengan beroperasi dalam masyarakat. Misalnya terkait fungsi sosial pendidikan, bagaimana proses sosial yang berproduksi ketimbangan gender dan kesenjangan kelas muncul, dan keseimbangan kelas ataupun bahkan lain sebagainya. Ada beberapa teori, antara lain teori fungsionalisme, teori konflik. Ini masuk pada teori yang pendekatan sosiologi. Demikian, saya persilahkan kepada teman saya saudara Muhammad Makinun Amin
Sedangkan akhirnya dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.